kami, serta negara yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di Aula STKIP Modern Ngawi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada junjungan dan Wakil Presiden STKIP Modern Ngawi masa 2021-2022 dengan tema sebagai agen serta profesi dalam organisasi. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Gubernur dan Mas Mahasiswa. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersorak dan semangat bersama-sama. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Gubernur dan Mas Mahasiswa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hari ini mohon berdiri. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Arif Nurwan Budi, MPD selaku Wakil STKIP Modern Ngawi. Kepada yang terhormat Bapak Sukmono MPD selaku Biro Kemahasiswaan STKIP Modern Ngawi. Kepada Kaprodi STKIP Modern Ngawi. Kepada yang terhormat Presiden Saudara Ali Sujito dan yang saya banggakan rekan-rekan KPUM STKIP Modern Ngawi dan yang saya cintai dan yang saya bahagiakan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya pada pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti kegiatan debat kandidat calon presiden dan wakil presiden STKIP Modern Ngawi dengan seksama. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan
kepada junjungan kita Nabi Abu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. KBUM adalah lembaga ad hoc dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang didirikan pada bulan Februari tahun 2021 dan yang dinamakan atau yang diketahui oleh saudara dan kawan atau saya sendiri dengan beserta jajaran dengan 3 divisi, yaitu ada divisi data, kemudian divisi humas atau divisi partisipasi pemilih, kemudian divisi penyelenggaraan atau divisi acara yang menghandle semua tahapan-tahapan pemilu. Tugas dari KBUM sendiri merupakan sarana dalam melakukan penyelenggaraan pemilu raya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Mahasiswa ISTKIP Modernali tahun 2021 maupun tahun-tahun selanjutnya. Peran mahasiswa sebagai agen objek dan sosial kontrol serta progresif dalam berorganisasi adalah tema yang kami pilih yang dirasa pas dalam acara debat kandidat presiden dan wakil presiden tahun 2021. Tema tersebut diambil dengan dasar keadaan mahasiswa yang saat ini diterjang sebagai pandemi, sehingga hidup organisasi maupun tanggung jawab mahasiswa itu sendiri dinilai kurang berperan aktif dalam organisasi maupun menanggapi isu-isu lokal, isu-isu strategis, serta lemah pengawasan dalam kebijakan kampus maupun kebijakan luar kampus. Pada tahapan kali ini, calon presiden dan wakil presiden STKIP Modernali diharapkan dapat menyampaikan visi misi dan menyerap aspirasi mahasiswa STKIP Modernali serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan, keintelektualan dan cakap organisasi dalam mengemban amanah pada masa jabatan tahun 2021 sampai tahun 2022. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih pada tahapan hasil coblos bulan minggu kemarin sudah dapat memilih sesuai dengan apa yang diharapkan dari mahasiswa itu sendiri. Sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih sesuai dengan apa yang diharapkan mahasiswa itu sendiri. Semoga acara debat kali ini dapat mengekspresikan keintelektualan mahasiswa di dalam Republik Mahasiswa STKIP Modernali. Sebagai tanggung jawab mahasiswa, sebagai agen objek itu sendiri, sebagai social control, dan sebagai progresif dalam kehidupan kampus maupun kehidupan di luar kampus. Wallahumma ilahan dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Ali Tito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Yang terhormat Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, beliau Bapak Arif Nur Mahdi FPD yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Biro Kemahasiswaan STKIP Modern Ngawi, Bapak Sumono FPD. Yang kami hormati Ketua KPUM beserta jajarannya dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya yang terhormat calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM yang hadir pada pagi hari ini yang akan melaksanakan debat visi dan misi. Selamat berkompetisi secara konstruktif dan berkompetisi secara baik. Saya di sini selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Modern Ngawi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat, seluruh rekan dan seluruh elemen yang ikut terlibat mensukseskan agenda pemilihan baik HMPS, baik UKM, baik dan eksekutif mahasiswa hingga nanti DPR. Perlu saya sampaikan, ini merupakan kemajuan yang progresif dalam kita berorganisasi. Karena sebelumnya baik di Ketua HMPS, baik di UKM maupun di BEM, isinya hanya tujuan. Tunjuk sana, tunjuk sini. Kira-kira yang paling mati ini bukan suaranya atau hak pilihnya. Begini. Jadi seolah-olah di kampus ini ada yang bagian juru pernah nih. Ini sebuah kemajuan bagi kita karena di mana pada tahun kali ini ada 2 calon presiden dan wakil presiden. Nanti sahabat-sahabat rekan silakan memilih sesuai kehendak atau sesuai hati masing-masing. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada tekanan baik dari saya secara pribadi dan kelembagaan. Silakan dengan semua bebas menentukan pilihan. Karena kalau konsekuensi demokrasi adalah suara rakyat dalam suara mahasiswa merupakan suara Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi representasi dari kalian semua atau yang menjadi perwakilan dari seluruh mahasiswa di STKIP Modern Ngawi adalah tangan kalian sendiri. Sebuah konsekuensi demokrasi, meskipun demokrasi itu bukan hal yang terbaik, tetapi ini konsekuensi kita. Karena hakikatnya di Badan Eksekutif Mahasiswa itu kita belajar merupakan meniru atau simplifikasi dari bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara berkomunikasi secara baik, bagaimana cara bertata negara secara baik. Sebuah miniatur, kalau dikatakan beberapa ketua presiden sebagai miniatur dari negara. Belajar berorganisasi dan bernegara secara baik dan benar, meskipun ini istilahnya etok berkompetisi etok. Kira-kira kalau dulu pilpres seperti ini, tetapi dalam bentuk yang lebih besar. Saya kira dalam bentuk bernegara kita sebagai mahasiswa STKIP Modern Ngawi tentu harus sama. Asas yang digunakan adalah kebinekaan. Di sini ada program studi pelajar, ada program studi matematika, program studi PGSD, program studi IPA,
program studi PGPAUD. Tentunya setiap program studi mempunyai karakteristik, mempunyai budaya, tetapi semuanya menjadi satu kesatuan, yaitu kampus STKIP Modern Ngawi. Dan itu yang harus kita pegang teguh, bahwa kita tetap dalam satu kesatuan berasaskan kebinekaan. Karena jangan sampai pada tahun kita pernah flashback ke tahun 2019 betapa isu-isu sara, isu-isu kepentingan sektoral, isu-isu kepentingan kelompok digoreng untuk mendapatkan atau untuk meraih keuntungan dari politik. Pembelajaran kita isu-isu yang dibawa entah itu secara sektoral, secara kelompok, tidak terjadi di kampus STKIP Modern Ngawi. Sepenuhnya mahasiswa bebas berdemokrasi, bebas memilih, bebas dan dipilih. Tentunya dengan aturan-aturan tertentu, karena demokrasi kalau sebebas-bebasnya, kebebasan yang sebenarnya bukanlah demokrasi, tapi adalah sebuah anarki. Karena hakikat manusia itu kalau dikatakan di bukunya Thomas Hobbes itu Homo hominius, manusia adalah serigala bagi manusia, tetapi ada aturan yang patuh di dalamnya. Oleh karena itu agar manusia teratur, tahu dan taat aturan. Kalau sampai tugas mahasiswa yang poin itu tahu dan taat aturan, itulah yang kita kira-kira sama tujuan kita, agar mahasiswa dan taat aturan, namun juga tidak membatasi terkait kebebasan berpendapat maupun kebebasan memilih. Perlu saya sampaikan sedikit terkait perkembangan Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Modern Ngawi. Secara internal kita telah mempunyai beberapa lembaga yaitu UKM dan KMPN. Secara UKM kemarin rekrutmen kita lanjutkan 1 mahasiswa dan kita minta bantuan kepada Maka 3 untuk menginstruksi, karena kita tidak punya kewenangan di situ, kita hanya menyeleksi. Minimal semua mahasiswa, terutama yang bergengsi, harus ikut 1 organisasi di kampus dan aktif. Dan secara eksternal, STKIP Modern Ngawi bisa banyak yang berkonsultasi atau kita bantuan kepada kita. Kemarin saya dan Mas Samsul itu audiensi bersama PKL Pedagang Kaki Lima dan juga kegiatan ini di Kabupaten Ngawi secara perwakilan kira-kira ada, kalau sejumlah masa semuanya 500 dari jumlah PKL. Hasilnya sudah saya laporkan kepada guru humas kemahasiswaan. Jadi selama ini Pak, kami masih terus mendampingi mereka sampai sekarang kita masih berkomunikasi, dan audiensi yang sebelumnya yaitu dengan guru pabrik PT SPS. SPS yang ada di Benem, kita mendampingi itu terkait beberapa hak-hak buruh yang tidak dipenuhi oleh pihak pabrik. Dan pihak pabrik itu yang punya itu paket institut. Tapi kita nggak apa-apa ini, karena termasuk dari gelar kita kritik. Jadi kedepannya mahasiswa jangan takut mengkritik asal juga mampu memberi solusi. Karena hanya mengkritik saja itu arahnya kalau sekarang bahasanya memberi. Kalian semua harus rukun. Kedepannya tema pada siang hari tentunya relevan dengan situasi dan kondisi yang akan kita hadapi di era yang akan datang selama satu kepengurusan BEM yang akan datang. Terus terakhir saya menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, dan saya hanya bisa menghimbau, tidak dapat instruksi, tolong untuk masalah program kreatif
kreativitas mahasiswa ini betul-betul berjalan dikonsultasikan karena kita mempunyai kuota sekitar 60 proposal dan itu harus terpenuhi. Kalaupun nanti ini bisa 1 atau 2 bisa lolos didanai oleh LLDT atau Kemendikbud, ini nanti nama kampus kita juga akan terangkat. Dan alhamdulillah kemarin beberapa program yang diusulkan mahasiswa sempat didanai dan lolos didanai oleh pihak kementerian. Ini merupakan usaha kita bersama, tentunya mahasiswa, dosen pendamping, badan eksekutif mahasiswa dan juga dari pihak pimpinan perguruan tinggi. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Syukran wa barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang ketiga, sekaligus membuka acara debat ganda pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa STKIP Jatinangor oleh wakil ketua STKIP Jatinangor kepada Bapak Ibu Wahyudi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukmono MPD selaku Ketua Biro Kemahasiswaan STKIP Jatinangor, yang terhormat Presiden BEM beserta jajarannya, yang terhormat Ketua KPUM STKIP Jatinangor beserta jajarannya, yang terhormat calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM yang hari ini akan berkompetisi, serta seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hari ini saya ada di depan untuk membuka kegiatan debat visi misi calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM tahun 2021. Terus terang saya terharu dan bangga sebenarnya kalau bisa saya sampaikan ya. Kenapa demikian? Kalau kita menolak sejarah kemarin ya, sejarah selama pemilihan yang kemarin-kemarin, hari ini adalah merupakan tonggak sejarah baru yang harus dicatat dan kita ingat sampai kapanpun ya. Tepuk tangan buat KPUM. Ini semua tentu tidak lepas dari mana kontribusi baik itu BEM, UKM, HMPS, bahkan organisasi di luar kampus kita. Saya amati betul itu ya.
Jadi banyak program-program positif, banyak sistem-sistem yang sedikit ditata, dimasukkan ke dalam ranah kampus yang dampaknya bisa kita lihat bersama-sama. Progresnya luar biasa menurut saya. Berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu debat visi dan misi. Ketika kita berbicara tentang visi, tidak lain dan bukan adalah terkait dengan tujuan dan cita-cita. Itu yang harus kita pahami bersama. Terkait dengan misi adalah terkait dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Saya yakin pada hari ini visi dan misi dari kedua pasangan calon merupakan tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Tidak ada yang hari ini datang membawa tujuan yang tidak baik. Akan tetapi perlu juga dipastikan visi dan misi tidak hanya berhenti di situ saja. Paling penting lagi adalah terkait bagaimana implementasi daripada visi dan misi. Setelah sampai pada implementasi, tolong tidak berhenti di situ. Harus ada yang namanya evaluasi. Apabila sistematika itu terus dijalankan, saya yakin dampaknya nanti ke depan akan jauh lebih baik. Kita sudah bersyukur dengan keadaan sekarang, tetapi kita juga harus terus berkembang, terus menuju ke arah yang lebih baik. Karena kenapa? Peran mahasiswa sebagai agent of change itu adalah sebagai aktualisasi daripada perubahan dunia yang hari ini semakin cepat sekali. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, kalau kita melihat perkembangan dunia sekarang adalah sangat cepat sekali perubahannya. Bisa kita amati dari segi sosial, segi ekonomi, maupun segi politik yang ada di sekarang. Terkait dengan tema hari ini, yaitu salah satunya masih agent of change tadi, lalu adalah terkait dengan social control. Penting sekali mahasiswa, apalagi kalian nanti terkait dengan Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM yang merupakan motor penggerak daripada seluruh organisasi yang ada di kampus, harus serta-merta sesering mungkin turun ke jalan, ya, turun ke jalan. Kaitannya apa? Dengan kepekaan kalian, empati kalian, melihat situasi sosial yang ada di masyarakat. Mulai hari ini, kalau kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk kampus, tetapi paling tidak untuk masyarakat di Kabupaten Ngawi tercinta. Kegiatan berikutnya selanjutnya nanti adalah terkait pelaksanaan debat terkait teknis, baru sudah percayakan kepada KPUM. Maka dari itu langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, debat Presiden dan Wakil Presiden BEM tahun 2021 secara resmi saya buka. Pesan untuk Presiden, baik itu yang terpilih dan tidak terpilih, di dalam sebuah kompetisi menang dan kalah adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana visi dan misi dari kedua paslon yang sudah disusun dengan baik, yang sudah didiskusikan dengan matang, keduanya nanti bisa dikolaborasikan untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik bagi kampus kita bersama. Baik itu yang kalah, jangan berhenti ketika tidak terpilih, tetapi tetap berdiskusi, tetap mensupport, tetap mendukung, tetap berkolaborasi untuk kemajuan kampus tercinta. Terima kasih, itu saja hari ini yang bisa saya sampaikan mewakili kampus, mewakili Pak Ketua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya
akan menghasilkan sebuah pemimpin yang benar-benar siap menjadi agent of change, social control, dan juga motor bagi penggerak kegiatan-kegiatan maupun keorganisasian yang ada di kampus FTKI Ngawi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ada yang bertugas dipersilakan. Semoga kita di revisi presiden bisa berjalan. Alhamdulillah. Demikian acara pembukaan debat kerja mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa SD KP Ngawi. Saya sebagai pembaca Bapak Ibu dan rekan-rekan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya saya sebutkan kepada saudara dari Bapak. Hidup mahasiswa! Hidup! Salam persatuan! Terima kasih kepada seluruh pihak undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dan watak serta evangelisme. Untuk mereka yang telah menebarkan realitas sosial. Untuk mereka yang berbakat dirinya demi kaum tertindas. Untuk mereka yang telah mendedikasikan dirinya demi meneruskan terus perjuangan para pahlawan, para syuhada, para alim ulama. Untuk mereka yang telah menitikkan dirinya demi perjuangan umat manusia di sekelilingnya. Untuk mereka yang tidak pernah patah semangat, yang terus menerus berproses mencapai dan menemukan eksistensi dirinya. Salam persahabatan. Untuk mereka yang tidak ada nilai-nilai kemanusiaan dinista oleh sebuah rezim kekuasaan dan aristokratik. Untuk mereka yang tidak pernah terkejut pada rezim tenarik. Untuk mereka yang cinta kebenaran dan keadilan. Dan untuk mereka para martir revolusi sosial. Salam kesabaran. Selamat datang pada acara debat kandidat calon presiden dan wakil presiden SDKI Modelnya. Tepuk tangan dan kita semua.
Pada kali ini saya ingin memandu sesi debat kandidat. Sebelumnya saya minta kepada kandidat nomor urut 1, Saudara Soekarno dan Saudara Dodi Duwanto untuk menempati kursi sesuai nomor urut 1 di sebelah kanan saya. Tepuk tangan buat saudara calon wakil presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Soekarno dan Dodi Duwanto. Tepuk tangan buat kita semua. Dan tak lupa, saya minta kepada calon kandidat nomor urut 2, Saudara Ali Mahfud dan Rahmat Triwibowo, calon presiden dan wakil presiden nomor 2, kami persilakan untuk menempati kursi nomor urut 2. Atau di tempat kami persilakan. Tepuk tangan buat calon nomor 2. Selamat datang Saudara Soekarno dan Saudara Dodi Duwanto. Selamat datang Saudara Ali Mahfud dan Saudara Rahmat Triwibowo. Di sini saya ingin memandu sesi debat kandidat. Sesi yang pertama yaitu pembacaan kata tertib. Yang kedua yaitu perkenalan calon presiden dan wakil presiden BEM, STKIP sekaligus penyampaian visi dan misi. Nomor 3, debat kandidat. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan. Dan kelima, orasi kampanye. Yang pertama, sesi yang pertama, saya bacakan kata tertib debat kandidat visi-misi presiden dan wakil presiden STKIP dari kami. Mas ya, saudara dengan tanda. Yang pertama, paslon berpakaian rapi. Yang kedua, paslon hanya boleh membawa alat tulis dan catatan. Yang ketiga, pertanyaan paslon hanya seputar visi, misi, dan isu-isu strategis seputar kampus dan serta lokal. Yang keempat, paslon tidak boleh menjawab sebelum dipersilakan moderator. Yang kelima, waktu diberikan 2 menit dimulai saat kandidat berbicara. Yang keenam, moderator akan menghentikan pemaparan apabila waktu habis. Yang ketujuh, kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Yang kedelapan, kandidat dilarang membawa atribut apapun yang dianggap dapat memprovokasi. Yang ke-9, dilarang menggunakan kata rasis dan radikal. Ya, itu tata tertib debat kandidat. Memasuki sesi yang kedua, perkenalan calon presiden dan wakil presiden dimulai dari nomor urut 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, di sini saya kandidat presiden nomor urut 1, saya Soekarno. Saya di sini bersama sahabat Dodi Duwanto. Kami mohon dukungan dan kerjasamanya untuk membawa STKIP kami yang lebih bermanfaat. Dilanjut dari Saudara Dodi Duwanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Duwanto dari Prodi Matematika semester 6. Tepuk tangannya buat wakil presiden nomor 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi misi tadi sudah. Penyampaian visi misi belum. Belum sekaligus penyampaian visi misi. Yang lain bisa di pertanyaan-pertanyaan nanti dipersiapkan dan nantinya akan dilontarkan pertanyaan itu kepada calon-calon kita yang menjadi presiden. Di sini kami dari pasal 1 Soekarno Dedik membawa sebuah misi besar untuk membawa perubahan di setiap kami. Misi kami untuk mewujudnya perubahan aktif, bersinergi sosialis kompetitif, kreatif untuk membangun organisasi lebih maju menuju SDKIP modern kami yang lebih berwarna. Untuk menuju visi kami punya visi yang sangat besar. Satu, membangun badan eksekutif mahasiswa yang bersih dan berkontribusi dengan menanggung seluruh aspirasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa SPKIP Bali. Yang ketiga, bersinergi dalam organisasi di dalam maupun di luar kampus. Yang keempat, mewujudkan mahasiswa yang dicinta tanah air, budaya dan peduli terhadap lingkungan kita. Yang kelima, menunjukkan loyalitas terhadap diri mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih kepada Abdullah calon. Selanjutnya dilanjutkan kepada perkenalan dari calon presiden dan wakil presiden dan mahasiswa sekaligus penyampaian visi misi saudara Ras Ali Mahfud dan Rahmat Triwibowo. Wakil keempat yang bersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada moderator. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Dan saya di sini menyalahkan diri sebagai presiden BEM nomor urut 2. Dan di sini saya adalah calon wapres saya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Triwibowo dari Prodi Pendes Mesrek semester 4. Saya di sini mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama sahabat Ali Mahfud. Saya di sini karena kesadaran saya atas mahasiswa. Maka dari itu apapun yang saya akan lakukan, saya berani mempertanggungjawabkan. Terima kasih. Sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Pertama, visi saya menjadikan BEM STKIP modern kami sebagai lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi. Di sini untuk menunjang visi saya merangkum sebuah yang pertama, membangun internal berlandaskan kekeluargaan dan bernafaskan profesionalitas. Yang kedua, akul UKM, HMPS, serta lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam lingkungan kampus. Yang ketiga, menguatkan media aspirasi melayani mahasiswa dan masyarakat secara solutif. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan minat, bakat, keilmuan dan karakter mahasiswa STKIP modern kami. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kandidat dari paslon 1 dan 2 atas pemaparan visi dan misi. Dilanjut sesi yang ketiga yaitu debat kandidat. Begini, saudara-saudara dari kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut 1 ataupun 2.
Ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terkait tema yang sedang berlangsung? Jawab mulai dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Waktu 2 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya izin untuk menjawab. Terkait tema debat hari ini, peran mahasiswa sebagai agen objek dan sosial kontrol serta progresif dalam organisasi. Di sini menurut saya tema ini sangat tepat, sangat cocok untuk kali ini, karena melihat mahasiswa kampus STKIP Modern di sini perlu adanya perlu mengikuti organisasi-organisasi yang telah ada dalam kampus ini. Yang pertama untuk apa? Untuk menunjang. Kan di sini sebagai mahasiswa tidak cukup secara akademik, kita juga harus secara paham tentang organisasi. Cara kita terjun ke masyarakat itu bagaimana? Cara agen kita di sini sebagai agen objek, mahasiswa katanya kan sebagai agen objek, agen perubahan. Jika kita hanya fokus pada akademik, dan terus perubahan seperti apa yang ingin kita lakukan di lingkungan masyarakat nanti. Dan kita juga sebagai social control, artinya di sini kita mengontrol, kita mengawasi apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana solusi-solusi kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan yang terakhir dan progresif dalam organisasi. Nah, dalam menentukan progresif dalam organisasi, kita harus benar-benar mempunyai rasa di dalam organisasi. Mempunyai rasa apa? Rasa memiliki di dalam organisasi. Karena ketika kita tidak memiliki rasa di organisasi maupun kampus, maka kita akan kurang apa di sini? Kurang mempersembahkan segala sesuatu apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda, saudara? Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor 2. Bagaimana tanggapan Anda atas jawaban dari kandidat nomor 2? Ya, ini sebuah pendapatan yang sangat fokus, tapi di sini saya dari pasal 1 merasa kurang kuat dengan jawaban karena hanya menjadikan sebuah visi-visi tanpa pandangan ke depan tentang visi-visi itu. Jadi apa yang dimaksud visi-visi itu sangat tidak terpahat dari jawaban oleh paslon 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana ketika mahasiswa yang hanya fokus terhadap organisasi atau akademik? Bagaimana tanggapan Anda, saudara nomor paslon nomor urut 1? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Silakan. Ketika kita melihat bagaimana fenomena adanya mahasiswa yang hanya fokus pada akademisi dan juga ada mahasiswa yang aktif, semua mempunyai tupoksi yang berbeda. Di dalam lingkungan masyarakat maupun di kampus, ketika kita melihat orang-orang dari sendiri tanpa ada orang-orang akademisi, bagaimana pembelajaran kampus bisa berjalan. Tapi ketika hanya ada orang-orang akademisi tanpa ada orang-orang organisasi, maka kesemprautan di dalam kampus, kesewamangan di dalam kampus itu akan ada. Maka akademisi itu harus ada dan juga aktivis juga harus ada tanpa adanya interpretasi yang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari wakil? Waktu masih 1 menit. Baik,
Di kampus banyak kita berfokus pada amunisi untuk level status siapa. Terus untuk mengajarkan mahasiswa kan tidak mungkin untuk mahasiswa yang bergabung akan bergabung semua. Harusnya ada yang pengusaha, politisi dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagian apa sih kepada gimana saudara dari paslon yang kedua ini? Bagaimana ketika saudara melihat realitas sosial yang terjadi pada kampus dengan mahasiswa yang hanya fokus terhadap sebuah organisasi yang katanya ada abstain dan ada out. Bagaimana? Monggo, tanggapi. Oke, kita mahasiswa, langsung mengalami saja. Kita mahasiswa di sini adalah, menurut saya urusan akademik itu sudah clear. Yang di sini orang mahasiswa sebagai agen objek dan sosial kontrol serta progresif dalam organisasi. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran mahasiswa, sekurang yang berorganisasi. Maka dari itu, secara tidak langsung membangun internal berdasarkan kekeluargaan ini akan menumbuhkan giroh dalam mahasiswa itu sendiri, menumbuhkan semangat berorganisasi. Apa ada agen objek ini? Sebetulnya agen objek ini adalah kita mementingkan orang lain. Kita bagaimana cara kita melangkah agen objek cek ke arah yang lebih baik serta progresif menuju yang lebih baik. Di sini juga dikaitkan dengan sosial kontrol, yaitu interaksi mahasiswa, interaksi dalam kondisi apapun, interaksi antar individu, interaksi antar organisasi, ataupun petinggi yang lain itu perlu diperhatikan sebelum kita melangkah. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban masih setengah menit untuk menjawab. Bagaimana baik jawaban dari saudara Rahmat itu cukup. Terima kasih. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan. Kembali lagi beri ongkos kepada kedua calon. Bagaimana cara menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap organisasi? Monggo, ditanggapi dari saudara nomor urut 1. Bagaimana menumbuhkan semangat dalam organisasi atau kesadaran dalam organisasi? Kita harus salah satunya yaitu dengan penunjukan bahwa satu orang dari satu UKM di dalam STKLP model kami adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan kesadaran berorganisasi. Yang kedua, kita di sini sebagai orang-orang yang akan juga membawa organisasi yang kecil, organisasi keluar. Di situ kita nanti diperlukan ketaatan, kesabaran berorganisasi. Mungkin tambahan dari Amin. Oke, baik. Bagaimana? Tanggapan Anda dari saudara paslon nomor urut 2. Ya. Ya, sebelumnya ketika kita membangun kesadaran dari masing-masing individu, dari mahasiswa, apakah satu UKM itu cukup? Bagaimana kalau mereka itu cuma untuk menggugurkan kewajibannya bahwasanya satu mahasiswa ini harus satu UKM? Apakah ini bentuk kesadaran? Apakah hanya menggugurkan bahwasanya satu mahasiswa ini adalah satu UKM? Apakah berhenti hanya di situ untuk kesadaran kita berorganisasi? Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari calon presiden. Oke, terima kasih.
Kan tadi pertanyaannya tentang itu kan. Ya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kalian? Kalau menurut saya, bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam berorganisasi? Di sini kesadaran itu kan tumbuh dari setiap pribadinya masing-masing. Jadi di sini kita itu bagaimana kita tahu setiap orang. Kita harus memacu bagaimana setiap mahasiswa itu supaya mempunyai semangat dalam berorganisasi. Bagaimana caranya kita buat terobosan-terobosan itu. Buat terobosan agar mahasiswa itu mempunyai giroh semangat untuk berorganisasi, mempunyai rasa di organisasi. Ketika kita ingin memupuknya itu, pupuk organisasi, kita harus menumbuhkan semangatnya. Nah, cukup sudah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Assalamualaikum. Lanjut ke sesi yang keempat. Mungkin kalian belum mantap. Jika kalian belum melontarkan suatu pertanyaan untuk menjawab dari jawaban dari paslon 1 ataupun 2. Dari jawaban yang mereka berikan kepada kalian mungkin belum mantap. Ini kesempatan kalian untuk berikan pertanyaan kepada calon presiden BEM dan wakil presiden BEM yang akan kalian pilih, yang akan memimpin kampus kalian, yang menjadi semangat juang kalian. Bisa dipersiapkan mulai dari sekarang pertanyaan-pertanyaan dari semua yang hadir. Mungkin pertanyaan yang sudah siap bisa diberikan kepada panitia. Dari semua yang hadir bisa melontarkan pertanyaan kepada paslon 1 ataupun 2. Kami persilakan. Baik, bisa langsung berdiri. Bisa maju saja, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Ma'arif. Saya perwakilan dari Universitas Matematika. Kita saudara saya bertanya Pak Ulto, ini menyampaikan aspirasi dari kami dari matematika terkait. Yang pertama tadi saya dengarkan di belakang itu kok hanya janji, hanya solusi begitu untuk memecahkan kebutuhan yang ada di sini. Jadi saya minta untuk presiden, calon presiden dan wakil presiden. Di sini tidak hanya memberikan pendapat kalian, tetapi solusi-solusi terkait apa yang belum ada di kampus, aspirasi yang baru itu juga ditanyakan. Dan saya ingin bertanya ini poinnya. Ini tolong saya dijawab. Ini kesiapan Anda semua. Jangan di sini ada paslon hanya nama paslon saja. Kalau tidak siap dan mundur saja. Setuju? Iya. Jadi tolong buat tegas. Dan pertanyaannya di sini, ketika nanti dalam perjalanan BEM ini ke depan ada kendala-kendala di BEM, baik secara internal organisasi maupun dari pihak luar, saya pengen solusi-solusi dari kalian. Biar apa? Biar BEM tidak mati, biar BEM terus berjalan, biar banyak kendala di dalamnya. Terima kasih. Salam Indonesia.
Baik, terima kasih kepada pertanyaan kepada Mas Samsul. Saudara Samsul dari Prodi Matematika. Bagaimana tanggapan Anda? Saya ulangi sekali. Katanya BEM hanya janji-janji. Saya menyampaikan aspirasi katanya. Bagaimana solusi Anda? Bagaimana kesiapan Anda ketika nanti selang berjalannya waktu ada kendala-kendala? Masyarakat luas dan masyarakat mahasiswa hanya butuh solusi kalian. Bagaimana tanggapan dari paslon nomor urut 2? Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari HMDS Matematika. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus kan. Nah, di sini ketika di dalam organisasi BEM maupun yang lain, di sini mengalami sebuah permasalahan. Di sini kita memberikan kepada asas kekeluargaan. Di sini kita kumpulkan seluruh anggota BEM maupun UKM. Kita kumpulkan untuk mencari suatu titik temu dari permasalahan yang ada. Itu. Terus yang kedua di sini kan tadi ketika di masyarakat. Di masyarakat ketika kita menemui permasalahan di masyarakat, kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan itu permasalahan apa. Kita menganalisa terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada. Kita tidak bisa langsung maju mengeksekusi tanpa kita menganalisa. Kita ketemu dengan masyarakat, dan kita melakukan, intinya kita itu bercatat-catat tentang sebuah permasalahan itu penyebabnya apa. Jika kita sudah tahu tentang penyebab, maka kita akan bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk permasalahan itu. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya buat saya para paslon nomor urut 2. Satu lagi tadi yang belum terjawab, bagaimana kesiapan Anda terkait kendala-kendala nanti yang ketika saudara sudah menjadi ketua BEM sebagai presiden BEM? Bagaimana kesiapan Anda? Apakah kalian siap? Oke, lupakan. Sini ketika dibilang siap tidak siap. Jika saya ada di sini, berdiri di sini, berarti saya siap menerima apapun yang terjadi nanti. Ketika saya jadi presiden, saya akan semua visi saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi pada saudara-saudara nomor 2. Dengan berapa? Paslon nomor urut 1. Bagaimana tanggapan Anda dari pertanyaan dari saudara Samsul tadi? Katanya bahwa janji-janji kebutuhan mahasiswa belum tercukupi. Aspirasi-aspirasi hanya omong kosong. Bagaimana solusi Anda dan bagaimana kesiapan Anda ketika nanti sudah berselang berjalannya saudara sudah menjadi dan menjabat BEM dan wakil BEM tentang kendala-kendalanya. Monggo bisa ditanggapi pertanyaannya. Waktu dimulai dari sekarang. Kesiapan kami sebagai presiden dan wakil presiden kami siap ketika presiden Soekarno mampu membawa menjadi presiden Republik Indonesia, maka Soekarno di sini bisa menjadi presiden dan STKI melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat kampus UKM dan bahaya kita di sini punya republik mahasiswa. Kita di sini adalah orang-orang pemimpin. Kita di sini ketika ada masalah, kita mau seperti misi saya, misi kami bersinergi dalam organisasi dalam kampus maupun di luar kampus. Kita harus mampu bersinergi untuk melihat apa yang masalah, untuk melihat aspirasi mahasiswa. Ketika ada aspirasi mahasiswa bisa langsung diberikan kepada kami
karena kami bersifat demokratis dalam berorganisasi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi ke jawabnya. Izin saya mengambil. Kan tadi ditanya siap atau tidak siap. Dari dirinya saya di sini, sebenarnya saya sudah siap. Kalau saya tidak siap, itu dari saya diterima. Itu lebih enak. Jadi Allah sekali lagi, pasal nomor 1. Jadi untuk permasalahan yang harus kita hadapi. Kalau saya tidak menghadapi, saya yakin di sini banyak orang hebat. Baik, terima kasih saudara Mas Hafiz. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Langsung atau lewat kertas? Langsung saja. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Kepada paslon 1 dan paslon 2, ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Kurang jelas. Oke, baik. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan ini mungkin bisa menjadi hal yang bagus untuk membangun kampus kita. Ya, tentu ini adalah suatu gagasan futuristik yang nantinya harapan saya bisa digunakan untuk tindak lanjut daripada Presiden BEM yang terpilih. Begitu. Saya ingin mengetahui pandangan saudara paslon kedua ini terkait, karena di sini sudah ada tema yaitu agent of change. Ya, saya lebih ke arah agent of change melalui karena kita seorang akademisi ya, seorang akademisi, maka juga harus tertampung. Ya, aspirasi mahasiswa itu dalam bidang karya ilmiah. Nah, sampai saat ini saya merasa penampungan di bidang karya ilmiah ini sangat kurang. Ya. Kewirausahaan oke, ada. Gelut-gelutan ada, bal-balan ada. Tapi kita adalah akademisi juga. Maka kita harus memberikan agent of change ini melalui sebuah tulisan. Iya kan? Nah, maka bagaimana cara menampung aspirasi mahasiswa ini dalam bidang karya ilmiah? Ya, ini yang akan mungkin saya minta pendapatnya dari kedua paslon. Bagaimana cara menampung aspirasi mahasiswa di bidang karya ilmiah ini? Ya, mungkin dengan cara menumbuhkan atau membuat lembaga atau mungkin membuat UKM atau mungkin membuat sebuah program. Silakan nanti disampaikan jika program-programnya apa, jika lembaga-lembaganya apa dan bagaimana. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus buat kedua paslon. Ya, baik. Kembali lagi ke pertanyaannya di bidang kemahasiswaan. Bagaimana pandangan saudara-saudara yang punya bakat karya ilmiah atau tulisan-tulisan? Mungkin bagaimana cara kita, pandangan kita tersebut, bagaimana pemecahan solusinya? Bisa ditanggapi dari paslon nomor urut 1. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Mono selaku Biro Kemahasiswaan. Tadi yang ditanyakan bagaimana pandangan saudara terkait mahasiswa yang berbakat dalam bidang karya ilmiah.
Kalau bakat karyanya sebenarnya di kampus itu kita sudah ada mati. Nah, di situ kita tidak mengembangkan. Dulu itu pernah dibuat, tapi belum berjalan. Dan sekarang itu di MCC itu nanti ada apa namanya pengambilan karya ilmiah, dan di situ kita sebagai presiden dan wakil presiden harus mendorong dan memberi pengajaran belajar tangan dari luar atau dari bos sendiri seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pres. Ya, oke. Ketika melihat bagaimana fenomena mahasiswa yang mempunyai gagasan-gagasan unik, karya ilmiah bisa dituangkan dalam apa kita mempunyai tujuan STKD model yang tadi yang sampai sekarang ini saya kok belum pernah melihatnya lagi. Ada berita-berita, maka karya ini yang bisa ditampung dalam web. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa itu sebuah fenomena. Apakah hal itu sangat luar biasa? Apakah hal itu sangat luar biasa? Itu realistis. Itu ada di belakang mahasiswa. Dari Presiden dijawab itu ada sebuah fenomena. Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana mungkin dari saudara paslon nomor 2? Dari mahasiswa yang suka menulis, berbakat menulis, itu dianggap sebagai fenomena. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, saya akan menanggapi katanya fenomena. Nah, di sini gini, ketika kita bilang fenomena, berarti di situ kan belum ada solusi. Nah, di sini kita buat solusi. Solusinya apa? Sehingga kita buat pelatihan cara tata penulisan yang baik itu bagaimana? Cara kita menulis yang baik itu bagaimana? Ketika kita sudah bisa menulis, maka fenomena itu akan lambat akan hilang, akan menjadi fenomena yang baik, yaitu kreativitas mahasiswa yang sangat bagus. Mungkin ada tambahan. Nah, betul. Begitu, saudara dari Biro Kemahasiswaan atas jawaban yang disampaikan dari calon paslon nomor urut 1 dan paslon urut 2. Tepuk tangannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudaraku dari mahasiswa, saya di sini mewakili dari sebenarnya saya di sini atas perintah dari Kapolri PJKR ya, menggantikan kita dari sini. Tapi saya di sini juga sekaligus sebagai tim dari kemahasiswaan, saya unit untuk pengembangan karir dan konseling. Ini mungkin teman-teman juga baru mendengar, karena ini akan kita canangkan di tahun ini. Dan insya Allah nanti akan berjalan 2 tahun. Hal yang menarik ketika teman-teman tadi menyampaikan sebuah gagasan dan jawaban. Tadi dari moderator menyampaikan pesannya bahwasanya ketika suatu saat nanti teman-teman akan menjadi presiden atau wakil presiden untuk BEM, ataupun juga nanti anggotanya pasti dia akan menjalankan sebuah organisasi. Moderator pun tadi di awal sebelum itu menanyakan bagaimana ketika ada mahasiswa yang dia hanya fokus ke akademisnya. Nah, sementara harapannya mahasiswa tidak hanya sekedar fokus ke akademis,
tetapi juga dia harus mengembangkan soft skill-nya, dan itu nanti didapatkan di organisasi. Dari beberapa jawaban ini unik. Tadi saya sempat menangkap bahwasanya memunculkan dua golongan, yaitu akademis dan aktivis. Nah, dalam hati kecil saya bertanya, kita ikut organisasi, kita tidak akan terlepas dari status kita yang mahasiswa. Secara otomatis akademis itu melekat tanpa bisa terlepas dari diri kita. Meskipun nanti suatu saat teman-teman jadi presiden ataupun wakil presiden, Anda tetap mahasiswa. Poin satu yang jadi pertanyaan, ketika, dan ini pasti, ada benturan antara akademis dan organisasi. Mana yang lebih Anda temukan? Dengan cara bagaimana? Jangan hanya menjawab lebih penting ini, tapi harus dijelaskan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, boleh ya? Dua. Ketika nanti teman-teman menjadi presiden dan wakil presiden, visi misinya saya baca luar biasa bagus. Tetapi perlu diingat teman-teman saat ini berada di kondisi yang sangat tidak menguntungkan untuk program-program kalian ke depan. Karena Anda adalah eksekusinya, Anda yang akan melaksanakan programnya. Nanti meskipun ada dewan yang mengawasi kalian. Bagaimana cara Anda bisa menyukseskan semua program yang Anda akan lakukan sementara kondisi di Indonesia bahkan di dunia dalam ketidakpastian, yaitu COVID-19, di mana efeknya akan sangat sulit untuk kita bergerak secara leluasa. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wakil Kaprodi dari PJKR. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menjalankan organisasi dan soft skill ketika ada benturan organisasi dan akademisi? Lalu dengan cara bagaimana kalian menyelesaikan ketika kalian sudah menjadi presiden BEM dan wakil presiden BEM? Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dari visi misi kalian yang sudah kalian paparkan itu sangat baik dan bagus. Lalu, apakah sesuai dengan cara menyelesaikan di masa pandemi COVID-19? Bagaimana sikap Anda yang harus kalian ambil? Paslon nomor 2, kami berikan waktu untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Di sini ketika kita itu kan di sini pertanyaan tadi kan ada orang yang suka organisasi dan akademik. Nah, di sini ketika kita disuruh untuk memilih, pasti salah satunya akan kalah. Ketika kita memilih organisasi, akan kalah. Makanya untuk biar bisa gimana kita itu menjalankan kedua-duanya. Yang pertama adalah kita harus bisa membagi waktu dengan baik antara akademik dan organisasi. Ketika organisasi itu perjalanannya dengan waktu jam perkuliahan supaya hal akademik tidak terganggu. Dan selain itu, ketika di dalam organisasi itu kita juga jangan melupakan akademik. Kita juga harus mengingat apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen kemarin tentang pelajaran, entah itu apapun yang kemarin. Terus yang kedua tadi program. Di sini saya visi saya ketiga adalah
menguatkan media. Jadi di sini media adalah hal atau program yang sangat bersahabat. Itu untuk 3 bulan pertama itu media itu sangat cocok untuk program kerja. Entah itu membuat program aspirasi untuk penguatan aspirasi dari mahasiswa. Apa yang kurang di dalam organisasi dan di dalam kampus apa menampung aspirasi dari setiap mahasiswa. Dan selain itu program kerja itu juga harus sesuai dengan mengikrarkan dengan hal pandemi seperti saat ini yang relevan dan bisa tetap dijalankan. Ya, saya mau menambahi terkait poin nomor 1. Ketika nanti ada benturan antara akademis dan organisasi, bagaimana kita cara menanggapi? Sebelumnya begini, kondisi akademis itu termasuk adalah bagaimana mahasiswa itu menganalisis dirinya sendiri, seperti itu. Kenapa saya tadi bilang clear dalam masalah akademis? Karena kita juga sebetulnya harus sadar dan tahu bahwa hanya kita itu mahasiswa juga mementingkan diri sendiri. Itu sebetulnya sudah clear. Saya rasa begitu. Tetapi saya juga berfokus pada di sini dalam organisasi. Makanya saya sudah bilang tadi urusan akademis sudah clear. Terus bagaimana cara mengatasi jika benturan? Nah ini kita juga perlu menganalisis poin yang paling mana yang paling penting antara akademis dan organisasi. Jika kita mengadakan organisasi, pada akademis lebih penting. Ya ini kita lihat tentang akademis. Jika akademis ini lebih penting dari jika organisasi lebih penting daripada akademis, kita juga harus mempertimbangkan. Soalnya ini akademis ini adalah nilai yang harus, sifatnya harus. Jadi menurut saya ini adalah akademis itu juga penting seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan itu jawaban dari paslon nomor urut 2. Beri aplaus kepada atas pertanyaan adanya benturan ketika adanya benturan dan dalam organisasi dan akademis. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Dengan cara terlebih menganalisis lalu memilih untuk bagaimana yang lebih penting. Itu jawaban dari paslon nomor 2. Kemudian bagaimana dari saudara dari paslon nomor urut 1 atas tanggapannya? Bagaimana jawaban saudara ketika kalian sudah menjadi BEM dan wakil presiden BEM, ada benturan dalam organisasi dan di akademis. Bagaimana cara penyelesaiannya? Monggo bisa dijawab waktu kalau silakan. Yang pertama, bagaimana ketika kita berbenturan antara akademis dan juga organisasi. Di dalam organisasi kita manajemen, kita punya seorang anggota, kita punya seorang pengurus. Organisasi bukan soal pimpinan saja. Maka ketika ada dua hal yang berbenturan antara akademis dan organisasi, contohnya adalah ketika berkuliah dan juga ada cara organisasi, maka di dalam organisasi kita bisa dilakukan oleh orang lain karena kita punya tupoksi sendiri. Yang kedua, bagaimana implementasi dengan implementasi visi-visi kami dalam pandemi. Melihat pandemi kali ini, pandemi itu bukan menghalangi, hanya membatasi. Nyatanya kita sudah bisa melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam masa pandemi. Maka kami di sini juga bisa melaksanakan kami walaupun terhalangi oleh pandemi, tapi kita tidak dibatasi. Kita dibatasi tapi tidak dihalangi oleh pandemi. Ada tambahan lagi? Cukup. Terima kasih. Beri aplaus dari paslon nomor urut 1. Jawabannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik.
Terima kasih. Saya Ariana Puspitasari dari Pendidikan Matematika semester 2. Saya punya pertanyaan untuk kedua paslon. Untuk yang pertama, mayoritas dari jawaban kedua paslon ini menyebutkan saya. Dan yang saya pertanyakan pertama, seberapa solidkah kalian dalam kepemimpinan nanti? Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, telah digambarkan. Pertanyaan yang pertama, mayoritas dari pemaparan yang disebutkan tadi, paslon menyebutkan saya. Seberapa solidkah Anda sebagai paslon kok pas penyebutan, pas penjawaban dari pertanyaan kok menyebutnya saya? Itu yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, visi misi yang telah dipaparkan tadi, apa program unggulan Anda? Jadi kan kalau Anda bisa menyampaikan program unggulan Anda, kan kita bisa menyampaikan, oh yang Anda diunggulkan, kita nanti bisa untuk kabinet 1 tahun ke depan bisa melihat fokus kalian, prioritas kalian sejauh mana prosesnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apabila Anda menjadi presiden dan wakil presiden, apa yang kalian lakukan terhadap paslon yang tidak terpilih? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apabila Anda terpilih, apa yang akan terjadi pada paslon yang tidak terpilih? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sekaligus wakili semuanya. Ada 3 pertanyaan. Tepuk tangan buat saudara dari Madrasah Matematika semester 2. Nah, ini bagaimana mungkin bisa dipersiapkan tanggapan-tanggapan dari paslon nomor urut 1 dan 2. Mayoritas dari kalian jawabannya saya. Seberapa solidkah kalian? Itu pertanyaan. Yang pertama atas visi misi kalian. Yang kedua, apa program unggulan kalian untuk diprioritaskan dalam 1 periode kepemimpinan kalian? Yang jelas seperti itu. Ketiga, apabila salah satu dari kalian terpilih, bagaimana calon yang tidak terpilih? Monggo, dari paslon nomor urut 2, saya beri waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Paslon nomor urut 2, kami beri waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Kami persilakan. Terima kasih waktunya. Pertanyaan yang sangat bagus, menarik sekali. Di sini kan dari tadi kenapa kita itu bicara saya. Pertama, di sini saya mendoktrin diri saya terlebih dahulu agar saya siap mau ketika saya jadi maupun tidak jadi, siap menjalankan program. Yang kedua, program unggulan yang akan kami usung yang pertama adalah studi banding. Kenapa saya mengambil studi banding? Karena di sini kita perlu banyak sekali masukan-masukan dari BEM luar juga. Demi apa? Demi terwujudnya BEM kita yang sangat baik, yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus ketika saya jadi, nanti saya akan tetap merangkul paslon 02 untuk membantu mewujudkan dan merealisasikan program kerja dan memadukan program kerja saya dan paslon yang tidak terpilih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, baik, bagaimana tanggapan dari paslon nomor urut 1? Silakan, saya buat 1 menit dari saat dimulainya berbicara. Apakah bisa diulang lagi pertanyaannya? Kami ulang lagi. Baik. Pertanyaannya tadi,
mayoritas dari kalian tadi menyampaikan visi-misi dengan kalimat saya. Seberapa solidkah kalian terhadap kalimat saya dan sebuah organisasi yang akan kalian bawa? Yang kedua, program unggulan apa yang kalian prioritaskan dalam periode 1 tahun ke depan? Yang ketiga, apabila Anda terpilih, bagaimana calon yang tidak terpilih? Bagaimana sikap yang Anda ambil? Monggo waktu dan tempat kami persilakan dalam waktu 1 menit di saat berbicara. Menanggapi seberapa solidkah kami di sini dalam masuk dalam kontestasi presiden dan wakil presiden kali ini, kami adalah satu tengah, kami satu jurusan, tapi kami pasti punya solidaritas yang tinggi. Tapi kami tidak menentukan diri kami sendiri. Untuk masalah mengenai paslon, jika kami terpilih paslon 2 mau kemenangan, kita di sini dengan kompetisi, tapi di luar kita adalah representatif. Jadi kita akan mengenai tadi kita tidak memprogram adalah bukan apa yang kita lakukan. Kalau untuk paslon nomor 1 kita yang program unggulan, tentunya saya menjadikan ke mahasiswa sendiri. Apa yang dibutuhkan mahasiswa? Terus apa yang dibutuhkan oleh paslon yang tidak dipilih? Dan tetap jadi mahasiswa bagaimana? Mau jadi apa? Jadi Superman tidak bisa. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, saudara. Baik, itulah jawaban atas semua pemaparan yang telah disampaikan. Beri apa dari kedua paslon? Sangat seru dan menarik. Bahwasanya dari ini semuanya adalah al-Muhammad wa anak Syekh wa azhurul jadid aslah. Mempertahankan tradisi lama atau program lama yang lebih baik dan mencari program kerja yang baru yang jauh lebih baik. Tepuk tangan bagi kita semua. Baik, masuki sesi yang kelima. Kita masuki sesi di mana suara terbuka, yaitu orasi kampanye. Bagaimana? Dari mana? Dari sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan? Baik, daripada ayat-ayat, saya sampaikan dari orasi kampanye yang pertama dari kandidat nomor urut 2. Kami persilakan. Bisa berdiri di depan berdua. Terima kasih waktu diberikan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua mahasiswa. Berdua mahasiswa. Berdua mahasiswa. Di sini saya memberanikan diri untuk menyalurkan diri untuk menjadi presiden bersama sahabat saya. Dan ketika saya berdiri di sini, berarti saya sudah benar-benar siap, menerima apapun konsekuensinya yang akan terjadi. Dan di sini saya, calon presiden BEM dan sahabat saya sebagai calon wakil presiden BEM, meminta dukungan, meminta bantuannya kepada seluruh mahasiswa, Bapak Ibu guru besar, untuk membantu saya. Hidup mahasiswa.
mahasiswa. Kita dan sesungguhnya sahabat di sini. Tidak ada kepentingan diri kita yang egois. Kita di sini memenuhi kepentingan orang lain. Siapa orang lain? Semua mahasiswa, semua Republik mahasiswa STKP Model Ngawi. Maka dari itu, apa makna sahabat? Sahabat adalah sebagai tubuh kita yang terpisah. Maka dari itu, kepentingan orang lain ada di belakang kita. Terima kasih. Beri amas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada untuk menyampaikan orasi kampanye kepada kandidat nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada ketua Ormawa yang ada di STKP kami. Terima kasih kepada dosen. Di sini kami pasangan nomor urut 1 Soekarno Dodik mencalonkan menjadi presiden wakil presiden BEM kali ini atas dasar kebersamaan. Ketika berbicara mengenai agent of change, pembawa perubahan, kita di sini akan dan STKP Model Ngawi atas dasar kekeluargaan. Ketika sudah ada perubahan, maka kita harus bisa bermasyarakat dengan sosial kontrol untuk mewujudkan progresivitas kemajuan dalam organisasi. Saya di sini menjadi calon presiden BEM menginginkan tidak ingin mencoblos nomor 1, tapi silakan bersatu, jangan mendua. Kalau ada tidak ada senjata yang aku kecuali persatuan. Mari kita bersatu. Hidup Pancasila. Hidup sedikit modern. Terima kasih. Beri apa? Paslon nomor 1. Well, inti dari semuanya adalah mereka yang ada di depan Anda kalian semua itu adalah mereka yang telah mendedikasikan dirinya demi meneruskan ruh perjuangan dan ruh para syuhada, para alim ulama. Mereka telah menempatkan dirinya pada realitas sosial. Mereka telah menitikkan dirinya demi perjuangan umat di sekelilingnya. Kita besar atas tujuan bersama, bukan atas dasar kepentingan bersama. Hidup mahasiswa. Baik, acara telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Silakan ditentukan suara terbaik dari hati nurani kalian. Semuanya ini adalah kontestasi perpolitikan demi pekan demokrasi yang sangat baik, yang menentukan STKP Model Ngawi unggul, tangguh dan modern. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sama dosen. Bisa foto bersama kan? Foto bersama. Apa nih? Nyala terus ya.
Aman. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada anak dan semangat dihormat secara manusia. Wahai kalian,